Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek bisnis dari Alam Tree Resources atau ADRO untuk kedepannya, dan berapa sih harga wajar untuk saham ADRO. Ya, jadi buat teman-teman yang mau investasi di saham ADRO, ya tonton video ini supaya kalian tahu gimana sih prospek bisnisnya untuk kedepannya dan berapa harga yang wajar untuk beli saham ADRO untuk tujuan investasi. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di Linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa akses itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek, kalian bisa lihat ya produk-produk dan jasa digital dari Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya, kayak stock pick, video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga live Q&A gitu ya. Dan itu kalian bisa dapatkan dengan harga yang terjangkau. Nah, caranya adalah kalian langsung aja masuk ke link yang ada di bawah ya, bit.ly/join membership Todopedia. Di situ kalian bisa join, dan nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di playlist video khusus membership yang ada di channel page Todopedia. Oke, yuk kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas ya gimana prospek bisnis dari ADRO atau Alam Tree dan berapa sih harga wajar dari saham ADRO. Nah, untuk prospeknya ini kita bakalan bedah jadi beberapa poin ya. Kita bakalan bedah prospeknya ADRO jadi beberapa poin. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu pertumbuhan dari ADMR atau Adaro Minerals. Yang mana ADMR atau Adaro Minerals ini adalah anak usahanya si ADRO yang bergerak di bidang bisnis tambang batubara metalurgi dan juga bisnis mineral ya. Nah, si ADMR ini dari sisi tambang batubara metalurginya ini mereka masih menargetkan adanya pertumbuhan volume produksi ya antara 5,6 sampai 6,1 juta ton di tahun 2025. Jadi masih menargetkan pertumbuhan ya. Jadi ADMR ini masih punya potensi untuk dia produksinya itu semakin banyak gitu ya. Yang mana tentunya kalau produksinya semakin banyak, itu berpotensi untuk ningkatin penjualan dari ADMR. Nah, cuman kalau kita bicara soal penjualan meningkat, itu juga harus dibarengi dengan demand atau permintaan, gitu ya. Nah, mereka di sini juga bilang kalau untuk permintaannya ini masih cukup kuat ya, strong demand ya, masih ada strong demand dari blue chip steel company. Jadi perusahaan-perusahaan baja yang besar-besar yang ada di beberapa negara kayak Jepang, Korea, Cina, Indonesia, dan beberapa negara Asia lainnya. Jadi permintaannya itu juga masih cukup besar. Ya, jadi mereka mau ningkatin volume produksi, plus juga untuk permintaan dari batu bara metalurgi ini sendiri juga masih cukup besar dengan adanya strong demand dari blue chip steel company. Ya, jadi dari sini kita dapat gambaran kalau sebenarnya ADMR ini kedepannya masih punya potensi pertumbuhan. Tapi itu semua juga tergantung dari harga batu bara, teman-teman. Jadi kita juga harus lihat harga batu bara itu seperti apa, karena bisa naik bisa turun juga gitu ya. Itu juga akan sangat mempengaruhi ADMR. Terus juga si ADMR ini keunggulannya adalah dia ini punya shorter transportation time ya, dimana dia bisa menawarkan produknya dia itu dengan competitive cost gitu. Jadi harga yang lebih kompetitif ya. Jadi dengan kayak gitu itu juga keunggulan tersendiri untuk ADMR ya, dimana dengan dia punya waktu untuk transportasinya itu lebih sedikit ya, dia bisa lebih efisien gitu ya. Terus ADMR ini nggak cuman dia batu bara metalurginya aja yang dikembangin gitu ya, tapi dia juga ngembangin smelter aluminium, di mana ADMR ini smelter aluminiumnya akan beroperasi di akhir tahun 2025 ya. Dan untuk aluminium ini prospeknya cukup bagus, di mana aluminium ini ada permintaan yang cukup besar dengan adanya kebutuhan dari industri kendaraan listrik, industri konstruksi, dan juga industri renewable energy. Ya, jadi 3 industri itu ya butuh aluminium, dan tentunya ADMR bisa supply ke sana. Gitu ya. Jadi dengan dia ngebangun smelter aluminium ya, ini prospeknya cukup bagus ya, di mana aluminium ini permintaannya masih cukup besar. Nah, cuman memang untuk smelter aluminiumnya ini masih baru akan beroperasi itu di akhir tahun 2025. Dengan kata lain, untuk kontribusinya terhadap bisnis ADMR sama ADRO itu baru bakalan berasa di tahun 2026, teman-teman ya. Jadi tahun 2025 akhir itu dia baru mulai beroperasi, jadi baru bisa kasih kontribusi itu mulai dari tahun 2026.
Next prospek yang kedua itu datang dari bisnis renewable energy, di mana si ADRO ya setelah mereka ini spin-off bisnis batubara thermalnya yaitu Adaro Andalan Indonesia atau AADI, ya mereka ini benar-benar fokus untuk ngembangin bisnis renewable energy, ya. Nah, bicara soal bisnis dari EBT-nya, renewable energy-nya, si ADRO ini dia udah punya solar panel. Dia udah punya solar power plant atau pembangkit listrik tenaga solar, tenaga surya untuk mendukung kebutuhan listrik ya untuk operasional tambang milik Adaro Indonesia atau AADI. Jadi mereka masih support si AADI-nya ya. Salah satu supportnya itu adalah untuk suplai listrik. Dan faktanya teman-teman ya, si ADRO ini meskipun mereka ini udah fokus ke bisnis renewable energy ya, si ADRO ini masih pegang 15% saham AADI. Gitu ya. Jadi mereka masih ada kepemilikan di AADI-nya. Nah, masih soal solar panel, ADRO ini juga tanda tangani MOU untuk ngembangin supply chain solar panel di Indonesia. Ya, jadi mereka ini mau supaya energi solar, energi surya nih, ya, itu nggak cuma sekedar jadi listrik aja, tapi juga ada rantai pasoknya, di mana energi listriknya ini bisa disuplai ke berbagai macam industri. Dan ini akan jadi proyek konsorsium bersama Medco Power, anak usahanya Medco, dan juga Energi Baru TBS, itu anak usahanya Toba. Nah, salah satu produknya itu adalah sistem penyimpanan energi baterai, gitu ya. Jadi, mereka ini mau ngembangin supply chain solar panel di Indonesia, gitu ya, supaya energi solar itu nggak cuma sekedar jadi listrik aja, tapi juga ada produk jadinya, ada barang jadinya yang bisa dihasilkan. Yang mana tentunya itu juga bisa menghasilkan revenue. Gitu ya. Dengan kata lain, si ADRO ini, mereka ini mau ngebangun ekosistem solar energy. Gitu ya. Jadi, energi solarnya ini mau dibangun semacam ekosistem bisnis. Ya, jadi mereka itu nggak cuma ngasilin duit itu dari supply listrik doang, tapi juga ada barang jadi yang bisa dijual. Nah, selain dari pembangkit listrik tenaga solar, si ADRO ini juga punya proyek pembangkit listrik tenaga angin atau wind power plant di daerah Tanah Laut. Yang mana tujuannya adalah untuk suplai listrik ke daerah Kalimantan Selatan, gitu ya. Jadi, selain dia punya solar power plant, dia juga punya wind power plant yang suplai listrik ke Kalimantan Selatan. Nah, selain dari solar sama wind, ADRO juga punya proyek pembangunan hydro power plant, ya, pembangkit listrik tenaga hidro atau tenaga air di Kalimantan Utara dengan kapasitas itu sangat besar dan reliable juga. Dan itu baru akan beroperasi di tahun 2030. Jadi proyek hydro power plant ini adalah proyek jangka panjang untuk ADRO, ya, di mana ini bisa menghasilkan kapasitas listrik yang sangat besar dan juga reliable. Dan memang tenaga hidro ini memang cenderung lebih reliable, lebih stabil daripada tenaga solar sama tenaga angin. Kalau tenaga solar itu kan kadang-kadang matahari itu bisa ketutupan awan, bisa mendung. Kalau tenaga angin itu juga kadang-kadang angin juga bisa nggak ada. Nah, tapi kalau tenaga air itu kan air itu selalu ada, ya, dan selalu akan bisa produksi listrik, gitu ya. Meskipun memang debit air itu bisa naik bisa turun, gitu ya, tapi kan cenderung akan lebih stabil dibandingkan energi angin ataupun energi surya, gitu ya. Dan ini akan baru mulai beroperasi itu targetnya di tahun 2030. Ya, jadi ini akan jadi proyek jangka panjang untuk si ADRO. Nah, selain dari bisnis mineral dan bisnis renewable energy, prospek dari ADRO ini kedepannya juga akan dipengaruhi sama Kalimantan Industrial Park Indonesia atau KIPI. Yang mana KIPI ini adalah kawasan industri yang baru aja diakuisisi sama ADRO lewat skema konversi utang menjadi saham. Ya, nah KIPI ini sebagai kawasan industri ini bisa jadi bisnis properti industrial miliknya ADRO, yang mana ADRO ini dari KIPI ini dia bisa dapat ekstra pendapatan dari penjualan lahan industri, dan juga dia bisa dapat ekstra pendapatan itu dalam bentuk recurring income dari supply energi listrik hasil dari renewable energinya si ADRO. Ya, jadi dengan dia akuisisi KIPI, ADRO ini dia ngebangun ekosistem energi, di mana dia itu nggak cuma jualan energi doang, gitu ya, dia nggak cuma jualan mineral doang, tapi dia juga ngebangun satu ekosistem bisnis energi di mana dia juga bisa dapat tambahan pendapatan dari penjualan lahan industri, ya, dari bisnis properti, dan juga dapat recurring income dari supply energi listrik ke dalam kawasan industri tersebut. Gitu ya. Jadi si ADRO ini dia bukan cuman ngebangun bisnis mineral dan juga renewable energy, tapi menurut gua ADRO ini kedepannya ini dia ngarahnya itu ke pengembangan ekosistem bisnis. Nah, prospek bisnis dari ADRO ini kedepannya juga akan dipengaruhi sama kondisi balance sheet-nya.
Ya, di mana kondisi balance sheet-nya ADRO ini dalam kondisi yang bagus banget, di mana untuk aset lancarnya itu udah mampu untuk melunasi semua utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Gitu ya. Aset lancarnya doang itu udah hampir 2 kali lipat dari total semua utangnya, dan itu tentunya sesuatu yang bagus banget ya. Dan ditambah juga untuk kas setara kasnya itu sebesar 19,6 triliun. Itu nominal yang gede banget. Nah, ini artinya si ADRO ini dia punya utang yang sedikit dan juga dia punya aset lancar, terutama uang kas yang banyak. Dan kondisi kayak gini, ini sangat mendukung ADRO untuk kedepannya dia bisa ekspansi bisnis, ya, dia juga bisa lebih leluasa untuk buyback saham, dan tentunya itu juga mendukung ADRO untuk bagi dividen, gitu ya. Logikanya adalah kalau misalnya suatu bisnis itu punya kas yang banyak, ya kan lebih gampang untuk dia bisa ekspansi bisnis. Kalau sewaktu-waktu dia mau investasi buat ekspansi bisnis gitu ya, itu kan dengan kasnya yang banyak itu mempermudah dia untuk sewaktu-waktu bisa investasi untuk ekspansi. Dan itu juga mempermudah si ADRO ini kalau sewaktu-waktu dia mau buyback sahamnya. Dan tentunya juga bisa berpotensi untuk mendukung ya pembagian dividen yang besar untuk kedepannya. Gitu ya. Jadi overall untuk balance sheet-nya ADRO ya ini dalam kondisi yang bagus banget, dan tentunya ini bisa ngebantu pengembangan bisnisnya ADRO yang kedepannya itu akan ngembangin bisnis ke arah mineral, ke arah renewable energy, dan juga ke arah bisnis KIPI atau bisnis properti industrial. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya berapa sih harga wajar dari saham ADRO, dan kita bakalan pakai metode min PBV, di mana di sini kita bakalan hitung harga wajarnya saham ADRO itu berdasarkan berapa sih rata-rata dari price to book value atau PBV-nya ADRO dari beberapa tahun terakhir. Nah, di sini kita bakalan pakai metode min PBV dan bukan metode lain kayak min pair atau discounted cash flow. Ya, kita nggak pakai itu karena untuk data dari earnings sama data dari free cash flow sama data dari dividen juga itu kita masih belum tahu kedepannya itu bakalan berapa. Ya, ADRO ini kan kemarin dia jualan aset ya, jualan AADI. Ya, nah setelah dia jualan aset, tentu kan pendapatan sama labanya akan berkurang dong, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu nih berkurangnya itu seberapa jauh. Gitu ya, jadi masih susah untuk diprediksi berapa sih earnings-nya, berapa free cash flow-nya, dan berapa dividennya ADRO untuk kedepannya. Jadi untuk lebih reliable ya kita bakalan pakai data dari min PBV. Ya, kita bakalan hitung harga wajarnya ADRO berdasarkan rata-rata dari price to book value-nya ADRO ya, di mana price to book value ini menurut gua adalah valuasi yang untuk sekarang ya itu yang paling mencerminkan valuasi sebenarnya dari ADRO. Ya, di mana PBV ini kan dia ngitung berapa sih ya harga sahamnya ya, valuasi dari perusahaannya dibandingkan sama nilai ekuitasnya. Gitu ya. Jadi kita mau ngelihat nih, kita mau valuasi ADRO ini berdasarkan berapa sih ekuitasnya dia, yang mana untuk sekarang menurut gua itu adalah cara valuasi yang paling relevan, yang paling reliable, yang paling akurat juga untuk ADRO untuk sekarang. Nah, kita bakalan mulai langsung teman-teman ya untuk min PBV ini. Ya, jadi untuk PBV-nya ADRO ada di 0,7 kali, yang mana itu artinya ADRO itu lagi divaluasi di 0,7 kali nilai bukunya dia. Gitu ya, jadi dia divaluasi di 70% dari ekuitasnya dia, yang mana ini sebenarnya gambaran kalau ADRO ini sebenarnya dari segi ekuitas, ya dari segi valuasi berdasarkan ekuitas, ini dia lagi under value. Nah, untuk min PBV-nya, ya PBV rata-ratanya ADRO itu ada di 0,96 kali, yang mana ini semakin memperjelas ya kalau misalnya rata-rata dari PBV-nya dari beberapa tahun terakhir itu ada di 0,9 kali, 0,96 gitu ya, itu rata-ratanya. Kalau misalnya sekarang di 0,7, artinya PBV-nya sekarang itu di bawah rata-rata. Gitu ya, artinya memang ya lagi under value gitu loh. Nah, terus untuk BVPS atau book value per share-nya ADRO ada di 2498. Ya, dan dari sini kita bisa hitung harga wajar ADRO ya, yang mana harga wajarnya itu dihitung dari book value per share-nya ADRO yang sekarang dikali dengan min PBV-nya ADRO yang ada di 0,96 kali. Ya, kita dapat di sini harga wajar ADRO ada di 2398 ya, dan di bawahnya ya ini adalah harga dari margin of safety-nya. Kalau teman-teman mau pakai margin of safety 10% berarti belinya itu di 2158 atau di bawahnya. Margin of safety 20% berarti belinya di 1918 atau di bawahnya. Kalau mau pakai 30%, mau yang lebih gede lagi, berarti teman-teman beli saham ADRO itu di 1678 atau di bawahnya. Nah, di harga sekarang di 1700-an ini ADRO ini berarti ada di margin of safety itu di antara 20 sampai 30%.
Ya mungkin sekitaran 25% lah. Nah, jadi dari sini kita bisa dapat gambaran kalau saham ADRO ini sebenarnya lagi under value sebesar sekitaran 20-30%, ya mungkin sekitaran 25% dari harga wajarnya. Nah, tapi meskipun terdiskon, ya teman-teman juga kalau misalnya mau beli saham ADRO, teman-teman juga mesti hati-hati, ya karena ADRO ini meskipun dia under value, tapi dia ini adalah bisnis yang sifatnya itu cyclical. Ya, ADRO ini bisnis energi, ya energi terbarukan, bisnis tambang mineral, batu bara metalurgi gitu ya. Yang mana bisnis kayak gitu itu adalah bisnis yang sifatnya cyclical. Jadi bisa aja performanya naik turun gitu ya. Pendapatannya bisa naik turun, labanya bisa naik turun gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman mau beli saham ADRO, ya memang sekarang lagi under value, tapi teman-teman harus paham potensi resikonya. Dimana bisnis ADRO itu potensi resikonya adalah penurunan dari harga komoditasnya, komoditas dari batu bara metalurgi, dan juga untuk komoditas mineralnya. Dan untuk bisnis dari renewable energy itu juga tergantung dari intermitensi. Di mana kadang-kadang kondisi iklim, kondisi cuaca itu juga bisa mempengaruhi ya bagus atau enggaknya bisnis renewable energy. Jadi dengan bisnisnya cyclical, bisnisnya itu sifatnya cyclical, bisa naik turun pendapatan sama labanya, ya. Kalaupun itu murah, ya ada baiknya teman-teman beli lagi dengan hati-hati dan pelajari lagi bisnisnya. Nah, terakhir gue bakalan bahas ya, apa aja sih yang perlu dipertimbangin kalau misalnya teman-teman mau investasi di saham ADRO. Ya, di sini gue bakalan sampein beberapa poin yang bisa jadi bahan pertimbangan ya buat teman-teman yang mau beli saham ADRO untuk tujuan investasi. Nah, poin yang pertama itu adalah bisnis mineralnya, Adaro Minerals atau ADMR. Ya, di mana ADMR ini udah punya tambang batu bara metalurgi dan juga smelter aluminiumnya akan segera beroperasi di akhir tahun. Ini akan jadi sumber revenue, profit, dan juga cash flow terbesar untuk ADRO. Ya, jadi ADMR ini akan jadi tulang punggungnya ADRO untuk kedepannya, untuk beberapa tahun ke depan. Terus untuk bisnis energi terbarukan, renewable energinya, ya si ADRO ini kan dia udah punya solar power plant, dia juga lagi ngebangun wind power plant, dan juga ada project besar ya hydro power plant. Nah, ini akan jadi sumber pertumbuhan jangka panjang sampai jangka super panjang untuk ADRO. Ya, dimana dengan mereka itu ngebangun sumber renewable energy, terutama untuk proyek hydro power plant-nya, ya itu bisa jadi sumber pertumbuhan jangka panjang seiring dengan adanya transisi energi ke energi yang lebih bersih. Gitu ya. Jadi ini akan jadi sumber pertumbuhan jangka panjang untuk si ADRO. Gitu ya. Ini masih dalam proyek pembangunan gitu ya. Jadi belum jadi, teman-teman ya. Jadi untuk bisnis renewable energinya ini akan jadi katalis pertumbuhan untuk jangka panjang. Jadi buat kalian yang memang percaya sama ADRO karena adanya bisnis renewable energy, ya kalian juga mesti siap untuk hold sahamnya untuk jangka panjang. Gitu ya, bukan untuk jangka pendek. Nah, terus juga ADRO ini ngebangun ekosistem energi, teman-teman ya. Di mana ADRO ini dia mau ngebangun solar panel supply chain, ya, konsorsium sama anak usahanya Medco dan juga Toba, gitu ya. Terus si ADRO ini juga akuisisi kawasan industri KIPI. Ya, yang mana ini tentunya bertujuan untuk memperkuat bisnisnya. Jadi ADRO ini dia nggak cuma jualan energi doang, nggak cuma jualan mineral, nggak cuma jualan energi listrik, tapi dia juga ngebangun ekosistem energi untuk ngebuat bisnisnya itu jadi makin kuat. Gitu ya. Nah, tapi tentunya kalau kita bicara tentang investasi di saham ADRO, tentunya ada resiko, teman-teman ya. Di mana resiko utamanya itu ada dua. Yang pertama itu adalah fluktuasi dari harga komoditas mineral, terutama batu bara metalurgi dan juga aluminium. Terus juga adanya intermitensi energi solar dan wind ya, yang mana energi surya dan energi angin ini tentunya nggak selalu ada gitu ya. Kadang-kadang untuk energi surya ini bisa mendung gitu ya cuacanya, jadi ngebuat sinar mataharinya nggak bisa didapatkan. Terus juga untuk wind juga sama ya, kadang-kadang bisa aja angin itu cuma sedikit atau bahkan nggak ada angin sama sekali. Jadi untuk energi terbarukannya si ADRO ya, kelemahannya itu adalah ya tergantung dari kondisi iklim dan juga kondisi cuacanya. Kalau kondisi cuacanya nggak mendukung, kondisi iklimnya nggak mendukung, ya tentunya energi yang mereka hasilkan itu juga akan kecil gitu ya. Jadi ada potensi resikonya dari kondisi iklim dan cuaca. Dan ADRO ini juga dia masih pegang saham AADI, teman-teman ya. Ini fun fact, dia masih pegang saham AADI ya, di mana dia masih punya kepemilikan itu sebesar 15% ownership. Nah, ketika nanti AADI itu bagi dividen, yang mana memang si manajemennya AADI ini merencanakan untuk dividennya itu dibagikan di tahun buku 2025, which is mulai dari tahun depan.
Ketika nanti AADI bagi dividen ya sebagai pemegang 15% sahamnya, ya ini akan jadi extra income dan juga extra cash flow untuk ADRO. Gitu ya. Jadi tentunya ADRO masih akan dapat dividen dari AADI yang mana ini bisa aja jadi cash flow tambahan untuk si ADRO ini, dia bisa mendanai pengembangan proyek dari renewable energy-nya, atau misalnya dia mau ngembangin bisnis lain kayak misalnya bisnis ADMR-nya mau dikembangin, itu juga bisa. Gitu ya. Dan ADRO ini juga rajin banget ngelakuin buyback saham, teman-teman ya. Dan mungkin kalian juga sering dengar beritanya ya. Emiten ADRO ini dia ngelakuin buyback saham, yang mana ini tentunya bisa jadi tambahan potensi capital gain untuk ADRO dalam jangka panjang. Dimana dengan emiten yang ngelakuin buyback, ya itu bisa ngurangin supply saham yang ada di bursa, dan kalau supply-nya berkurang, itu bisa ngebuat demand-nya lebih besar daripada supply, dan dengan kayak gitu, itu bisa naikin harga saham. Gitu ya. Jadi ini dengan dia ngelakuin buyback, ini bisa jadi potensi tambahan untuk capital gain untuk ADRO. Dan yang terakhir adalah dengan labanya turun ya. Jadi ADRO ini kan dia spin off ADI. Itu kan ngebuat labanya turun dong karena kan dia kehilangan aset. Nah, teman-teman harus bisa antisipasi ya, teman-teman harus antisipasi kalau dividen yield-nya ADRO ke depannya itu akan turun drastis. Jadi kalau ADRO selama ini dia bagi dividen dengan yield yang gede bisa sampai belasan persen atau bahkan lebih tinggi dari itu, ya, untuk kedepannya dengan dia udah berubah, dengan dia udah transformasi jadi bisnis mineral dan renewable energy, teman-teman mesti expect kalau dividennya itu akan menurun dan dividen yield-nya nggak akan sebesar di tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi ini adalah poin-poin yang mesti kalian pertimbangin ya ketika kalian mau investasi di saham ADRO. Oke, jadi itu dia prospek dan harga wajar dari saham ADRO atau Alamtri Resources. Nah, menurut kalian gimana nih untuk saham Alamtri ini, bagus nggak sih untuk investasi? Gimana sih prospek dari bisnis mineral dan renewable energy menurut kalian? Apakah bagus untuk jangka panjang? Ya, atau sebaiknya saham ini di skip dulu gitu ya? Menurut kalian gimana nih? Ya, kalau misalnya kalian punya pandangan lain soal saham ADRO, itu boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gue dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham ADRO, tapi ini cuma analisa dan opini gue aja. Jadi keputusan itu tetap kembali ke tangan kalian masing-masing. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ya ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.